Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya nih? Bapak harap semuanya sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya Bapak akan mengabsensi dulu ya untuk kehadiran pada pagi hari ini. Pertama untuk Al-Kafi, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, baik. Al-Kafi hadir ya. Selanjutnya Febri, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, Febri juga hadir. Selanjutnya adalah Sumrotuh Hasanah. Hadir? Hadir, Bapak. Oke, yang terakhir ada Talita Anastasia. Apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, hadir semuanya. Sebelum kita akan masuk ke materi pertemuan pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu pertemuan sebelumnya bahas tentang apa? Saya, Pak, minggu kemarin membahas tentang komunikasi bisnis. Oke, baik, benar. Minggu kemarin pembahasannya komunikasi bisnis. Terima kasih semua tuh untuk jawabannya. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa itu komunikasi bisnis? Saya, Pak. Jadi komunikasi bisnis itu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi mau verbal maupun non-verbal. Baik. Terima kasih untuk jawabannya Al-Kafi. Benar ya anak-anak. Komunikasi bisnis yang tadi sudah Al-Kafi bilang, komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Misalnya saat presentasi di depan klien atau pengesahan kerjasama antara dua perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pada pertemuan kali ini. Bapak akan share screen sebentar. Baik, untuk share screen apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif. Nah, untuk komunikasi bisnis yang efektif, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dapat mengetahui arti komunikasi yang efektif. Yang kedua, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dan hambatan dalam berkomunikasi secara efektif. Lalu dapat memahami strategi dalam menciptakan suatu komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, dapat memahami ciri-ciri komunikasi yang efektif dan yang tidak efektif. Oke, di sini ada 5 subbab mengenai komunikasi bisnis. Yang pertama dari pengertian, kedua dari strategi, yang dari ketiga adalah faktor yang mempengaruhi, yang keempat ada ciri-cirinya, dan yang terakhir kenapa komunikasi bisnis itu penting untuk kita pelajari. Kita masuk ke dalam pengertian terlebih dahulu. Oke, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat terjadi jika aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan, komunikator orang yang memberikan informasi, komunikan orang yang menerima informasi, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Jadi ada harapan yang akan dicapai terhadap komunikasi yang efektif, yaitu tersampainya komunikasi dari komunikator kepada komunikan. Itu pengertian daripada komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada juga nih 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah kejelasan, di mana kejelasan di sini
terkait dengan bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas dari komunikator kepada komunikan. Lalu yang kedua, ada mengenai ketepatan, yaitu bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat dan juga tepat. Yang ketiga adalah konteks, yaitu bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan juga lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Misalnya, kalau perbincangan komunikasi terjadi di tempat-tempat spiritual, misalnya seperti masjid atau vihara, seperti itu, biasanya gunakan bahasa yang sopan karena sedang berada dalam tempat ibadah. Lalu selanjutnya yang keempat ada mengenai alur. Di sini alur itu adalah keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif seperti itu. Dan yang terakhir, aspek yang harus dipahami adalah budaya, di mana tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama dan juga etika yang terdapat dalam suatu daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke bab selanjutnya. Ada strategi. Yang kedua, dengan adanya strategi, komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Di sini ada 5 strategi yang perlu diperhatikan dalam menciptakan suatu komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah mengetahui mitra bicara. Nah, sebagai seorang komunikator, kita harus tahu nih, kita sedang berbicara dengan siapa lawan bicara kita. Kita juga harus cerdik dalam memilih sebuah kata yang akan disampaikan, ataupun kata yang selanjutnya akan kita keluarkan gitu. Bahasa yang dipakai juga harus sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang menerima informasi dari kita. Selanjutnya yang kedua, strategi komunikasi yang efektif itu adalah mengetahui tujuan. Jadi kita harus tahu dulu nih tujuan kita dalam berkomunikasi itu apa, supaya agar nantinya kita dapat mengetahui cara kita untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memperhatikan konteks. Nah, memperhatikan konteks ini terjadi pada saat berkomunikasi dengan lingkungan ataupun keadaan yang sangat berperan penting dalam menjelaskan informasi yang akan disampaikan ke depannya. Lalu yang keempat ada mempelajari kultur, yaitu ada budaya, gitu kan. Kita harus memahami dulu kultur, budaya, kebiasaan daripada orang atau masyarakat yang akan kita komunikasikan gitu. Jadi kita harus memperhatikan juga bagaimana baiknya kita berbicara dengan budaya mereka seperti itu. Yang terakhir ada memahami bahasa. Nah, memahami bahasa ini kita juga harus bisa paham terhadap bahasa orang tersebut. Misalnya orang dari luar negeri seperti itu ya. Kita bisa jadi mitra komunikasi sebagai bentuk penghargaan terhadap lawan bicara kita. Jadi lawan bicara kita nggak tersinggung seperti itu. Nah, terhadap memahami bahasa, adakah yang tahu contoh dari memahami bahasa dalam strategi komunikasi yang efektif? Saya izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Contohnya memakai bahasa dan kata-kata baku kepada lawan bicara, Pak. Oke, benar. Ya, selain tadi bahasanya, kita juga harus bisa menghormati. Kita juga pakai kata-kata baku terhadap lawan bicara kita, supaya tidak tersinggung ke depannya. Nah, lalu ada yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap komunikasi bisnis, komunikasi yang efektif. Apakah akan berjalan lancar atau malah berjalan dengan terhambat seperti itu. Di sini ada 5 faktornya. Faktor pengetahuan. Jadi semakin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka
perbendaharaan kata yang dia miliki juga banyak gitu. Jadi dia bisa pengungkapannya bisa bermacam-macam kata-kata yang dikeluarkan oleh dia. Selanjutnya ada faktor pengalaman. Makin banyak pengalaman yang orang tersebut miliki, maka orang tersebut jadi akan terbiasa menghadapi sesuatu. Kan ada pepatah bilang pengalaman adalah guru yang berharga ya. Jadi pengalaman bisa menjadi sebuah guru ya untuk menghadapi sebuah audiens ke depan seperti itu. Lalu ada faktor inteligensi tentang kepintaran gitu ya. Jadi orang yang inteligensinya rendah biasanya kurang lancar dalam berbicara, masih biasanya ya, karena kurang memiliki kekayaan perbendaharaan kata. Ini lawan daripada faktor pengetahuan tersebut. Lalu yang keempat ada faktor kepribadian. Nah, orang yang mempunyai kepribadian dengan sifat pemalu atau misalnya kurang pandai bergaul dengan sesama, biasanya dia kurang lancar dalam bicara. Yang terakhir ada faktor biologis. Misalnya faktor biologis ya kesulitan bicara, misalnya ada gagu, gagap, dan juga selainnya dan sebagainya seperti itu. Nah, kita lanjut masuk ke subbab keempat, yaitu ciri-ciri komunikasi yang efektif. Di sini ciri-ciri komunikasi yang efektif yang pertama ada asertif. Nah, asertif ini artinya tidak takut mengatakan apa yang ingin dia katakan gitu. Jadi tidak malu kayak tadi ya. Tidak malu apa yang dia ingin katakan, apa yang ingin dia sampaikan. Lalu ada kedua yaitu terbuka. Jadi dia langsung mengeluarkan pesan yang ingin dia sampaikan. Tidak ada seperti kata-kata kiasan ataupun misalnya makna tersembunyi. Jadi kan kalau memberikan makna tersembunyi nanti komunikan akan sulit menangkap apa yang dimaksudkan oleh komunikator seperti itu. Lalu yang ketiga ada sikap jujur ya. Sikap jujur sini adalah mengungkapkan gagasan, perasaan, dan kebutuhan yang sesungguhnya. Jangan malu-malu. Misalnya dia nggak enakan gitu. Seorang komunikator misalnya nggak enakan kepada komunikan mungkin karena umurnya sudah tua atau pengalamannya lebih banyak. Jadi akhirnya dia menahan pesan yang ingin dia sampaikan. Nah, itu juga sebenarnya tidak boleh. Nanti komunikasi tidak berjalan efektif gitu. Hanya karena segan jadi komunikasinya tidak efektif nanti malahan. Lalu selanjutnya yang keempat adalah dua arah. Komunikasinya harus dua arah, seimbang dengan bagaimana dia berbicara dan juga bagaimana dia mendengarkan. Seperti itu. Lalu yang di sini ciri-ciri komunikasi yang efektif ada responsif. Nah, untuk responsif di sini adalah memperhatikan keperluan dan juga pandangan orang lain terhadap pesan yang akan kita sampaikan. Nah, yang keenam di sini adalah interpretasi yang tepat, di mana pesan tersebut harus bisa diolah dan disesuaikan dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, bisa dilihat di sini ada dua yang kosong ya. Dari ciri-ciri sini, kira-kira ada yang bisa tahu nggak isi daripada dua yang kosong ini? Saya Pak, dari penjelasan Bapak tadi sepertinya jelas dan langsung cukup tepat untuk mengisi dua ciri itu Pak. Oke, terima kasih Febri ya untuk jawabannya. Iya benar, sesuai yang tadi yang Bapak bicarakan yang di depan ya, tentang jelas dan juga langsung. Nah, jelas di sini berhubungan dengan kemudahan dalam mengerti banyak hal yang disampaikan, dan langsung berhubungan dengan tidak adanya keraguan untuk menyampaikan sebuah pesan. Gitu. Nah, di sini yang kelima, subbab terakhir. Mengapa komunikasi yang efektif penting untuk kita pelajari? Karena saat berhasil mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang-orang,
maka akan membawa kita pada banyak sekali peluang baru yang tidak tersedia sebelumnya. Seperti tadi, misalnya kita berbicara dan juga kita menyampaikan pesan misalnya kepada atasan kita atau misalnya orang yang belum kita kenal untuk membangun sebuah bisnis. Nantinya kan peluang kerja kita, peluang usaha kita mungkin akan terbuka pada saat itu. Itulah kekuatan dari keterampilan komunikasi yang efektif. Nah, dalam kondisi persaingan dunia usaha yang semakin ketat akhir-akhir ini, apalagi online ya sekarang ya, lebih mudah, tuntutan keterampilan berkomunikasi semakin dibutuhkan sebagai sarana mencapai kesuksesan dalam sebuah karir. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting, bahkan melebihi apapun keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Sebelum itu, adakah yang ingin bertanya tentang materi pada pertemuan hari ini? Saya izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Silakan, Raffi. Bagaimana keterampilan komunikasi dapat dibangun dari diri seseorang? Oke, pertanyaannya bagus ya, Raffi. Terima kasih. Nah, yang pertama, bisa menggunakan dan juga memilih kata atau diksi yang tepat. Mudah dihafal dan juga mudah diucapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita tahu bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional akhir-akhir ini. Jadi, bisa dipelajari untuk bahasa Inggris. Ketiga, bisa mengatur intonasi suara, tempo, dinamika, dan juga ekspresi suara. Misalnya, pada saat penekanan suatu kata atau kalimat, suaranya diperbesar. Lalu misalnya untuk hal-hal yang tidak terlalu membutuhkan penekanan, suaranya bisa diperkecil seperti itu. Lalu yang keempat, hindari menggunakan bahasa ibu atau mother tongue. Biasanya misalnya kalau kita dari Jakarta, misalnya ada penggunaan kata-kata yang sebetulnya tidak baku, misalnya gua, lu, seperti itu. Mungkin kalau misalnya di Kalimantan atau di mana ada lagi bahasa ibu. Nah, itu juga sebaiknya dihindari dalam berkomunikasi. Karena kita nggak tahu lawan bicara kita dari daerah mana, gitu. Nanti takutnya dia nggak ngerti apa yang kita bicarakan, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk interaktif. Misalnya menggunakan tangan kita, kayak misalnya ngasih arahan, atau misalnya ngasih petunjuk, atau nggak ngasih kata-kata yang mau ditekankan, seperti itu. Jadi adanya gerakan daripada tubuh itu juga berpengaruh. Seperti itu ya, Raffi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Iya, sama-sama, Raffi. Oke, masih adakah yang ingin bertanya terhadap materi pada pertemuan pagi hari ini? Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, oke, di sini bisa dilihat ada link Quizzes ya, untuk mengasah kembali materi pada hari ini. Bapak akan oper dulu sebentar. Ya, anak-anak bisa dikerjakan. Nanti Bapak akan kirimkan tugasnya, kalian bisa buka. Untuk batas pengumpulan, limit pengumpulannya akan tertera di GCR, seperti itu. Izin, Pak. Nanti saya minta PPT-nya ya, Pak. Oke. Ya, untuk siswa-siswa, nanti akan saya juga sertakan PPT-nya di GCR. Terima kasih ya, sudah diingatkan, Febri. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Bapak cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama semuanya. Sampai ketemu minggu depan.